MUC Consulting secara hybrid, yakni offline di Gedung The Manor, Surya Cipta Square Karawang, dan online melalui Zoom. Acara ini juga disponsori oleh Bank Mandiri. Sebelum kita mulai acara, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu pembicara kita pada acara pagi ini. Saya Avita Ratna dari Surya Cipta sebagai MC dan moderator yang akan memandu acara. Yang terhormat Bapak Sugianto selaku Managing Partner MUC Consulting. Yang terhormat Bapak Lucky Hernandito selaku Tax Compliance Manager MUC Consulting. Yang terhormat Bapak Rizko Genio Septianto selaku Tax Compliance Supervisor MUC Consulting. Yang terhormat Bapak Taufik Hidayatullah selaku Region Officer Wholesale Funding Transaction PT Bank Mandiri. Yang terhormat Bapak Indra Wicaksana selaku Senior Marketing Manager PT Surya Cipta Swadaya. Dan yang terhormat Bapak Ibu peserta seminar dan webinar yang hadir secara offline maupun online. Tema dari seminar dan webinar kita hari ini adalah Tax Regulation Update the Harmonized Tax Law atau UHPP. Dan tujuan diselenggarakannya acara seminar dan webinar hari ini adalah untuk memberikan informasi terkait ketentuan perpajakan apa sajakah yang saat ini telah resmi diratifikasi dan diundangkan pada 29 Oktober 2021 dalam UU nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Sesi pertama adalah pembukaan acara. Sesi kedua adalah presentasi materi oleh MUC Consulting. Sesi ketiga adalah tanya jawab. Sesi keempat adalah presentasi oleh Bank Mandiri. Dan sesi kelima adalah penutup. Sebelum mulai acara ini, kami ingin menginformasikan jika di antara Bapak Ibu yang join secara online ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaan Anda pada fitur Q&A yang ada di bawah layar dengan format nama, perusahaan, pertanyaan, dan pertanyaan tersebut ditujukan kepada siapa. Pertanyaan ini nantinya akan kami bacakan pada saat sesi tanya jawab. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang join secara offline, dapat menyampaikan pertanyaannya langsung pada saat sesi tanya jawab setelah presentasi selesai. Bagi 5 penanya yang beruntung akan mendapatkan hadiah buku eksklusif, investigasi dan penyidikan pajak tulisan Prof. Gunadi. Baik, Bapak dan Ibu peserta seminar dan webinar yang kami hormati, kita akan segera mulai acara pada pagi ini. Untuk mengawali acara, kami mohon kepada Bapak Indra Wicaksana, selaku perwakilan dari Surya Cipta untuk dapat memberikan kata sambutan. Kepada Bapak Indra Wicaksana, kami persilahkan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mewakili PT Surya Cipta Swadaya, pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih pada rekan-rekan kami dari MUC Consulting yang telah meluangkan waktunya hari ini, terutama Pak Sugianto, Pak Lucky, dan Pak Rizko. Terima kasih juga saya ucapkan pada para peserta seminar yang hadir secara offline dan online. Tujuan diadakannya webinar kali ini adalah untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang baru-baru ini disahkan. PT Surya Cipta Swadaya sebagai pengelola 2 kawasan industri yaitu Surya Cipta City of Industry di Karawang dan Subang Smartporitan terus berkomitmen untuk selalu mendukung pemerintah dalam mewujudkan kemudahan berinvestasi serta memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik bagi para tenan yang ada. Kami berharap webinar kali ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat untuk menunjang aktivitas bisnis Bapak dan Ibu sekalian saat ini maupun di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat mengikuti webinar ini, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Indra Wicaksana atas kesediaannya untuk memberikan kata sambutan. Untuk selanjutnya, kami mohon kepada Bapak Sugianto untuk dapat memberikan keynote speech-nya kepada para peserta seminar dan webinar. Kepada Bapak Sugianto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak Indra, Ibu Vita dari Surya Cipta yang memberikan kesempatan bagi MUC Consulting ini untuk
melakukan webinar dan seminar ya dengan tema Tax Regulation Update ya. Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa kita tahu barusan atau tepatnya di akhir Oktober kemarin di tanggal 29 Oktober pemerintah dan DPR ya telah menyelesaikan dan telah mengundangkan undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Mungkin sebelum ke sana, dalam 2 tahun ini, Bapak Ibu sekalian, ya telah terjadi pemerintah telah mengundangkan 3 undang-undang yang khususnya terkait dengan perpajakan ya di masa pandemi ya. Yang pertama yaitu terbitnya Perpu nomor 1 tahun 2020 ya tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan ya untuk penanganan pandemi Covid ya, atau dulu dikenal dengan Perpu Covid gitu. Ya, dan telah diundangkan dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tanggal 18 Mei kemarin. Dan di dalamnya itu ada klaster perpajakan ya terkait perpajakan ya yang mengatur mengenai penyesuaian tarif PPh badan. Ya dulu di tahun 2020 langsung ada penurunan tarif PPh badan dari 25 menjadi 22% ya. Dan itu berlaku untuk tahun 2020 dan 2021 dan pada saat itu pun juga disampaikan akan ada penurunan di tahun 2022 sebesar 20%. Tapi akhirnya dibatalkan dengan adanya undang-undang yang barusan disahkan itu yaitu Undang-Undang Nomor 7. Terus juga pada saat itu juga ada perpajakan terkait dengan kegiatan perdagangan melalui sistem informasi. Ya, jadi memang sebelumnya ya untuk perdagangan melalui sistem elektronik ini, yaitu kan nggak ada landasan hukum untuk pemajakannya, tapi melalui Perpu yang diundangkan akhirnya pemerintah diberikan kewenangan untuk memajaki ya, PPN dan PPh atas transaksi elektronik ya, dan Kementerian Keuangan dalam hal ini melalui peraturan Menteri Keuangan dapat menunjuk pihak yang diberikan kewajiban melakukan pemungutan. Ya. Dan juga ada relaksasi waktu itu, makanya Bapak Ibu dapatin pemenuhan kewajiban maupun pelaksanaan hak terkait dengan perpajakan itu dimudahkan, itu ada kelonggaran lah, ya, dan juga ada fasilitas perpajakan maupun kepabeanan yang dilakukan melalui PMK. Dan ini juga Bapak Ibu sudah mungkin sudah melaksanakan ya atau sudah mendapatkan fasilitas-fasilitas ini ya diantaranya DTP, pengurangan angsuran walaupun berubah-ubah ya, awalnya sedikit kemudian diperbanyak jumlah ininya wajib pajaknya kemudian dikurangi lagi ya. Nah, itu yang pertama di bulan akhir Maret yang berlaku mulai April, dan kemudian di tahun yang sama ya waktu itu heboh dengan Omnibus Law dan di dalamnya kan ada klaster perpajakan juga yang melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 yang diundangkan tanggal 2 November ya pemerintah sudah mengundangkan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Di antaranya yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini memang nggak begitu banyak yang terkait dengan pajak, tapi paling tidak yang paling terasa manfaatnya buat wajib pajak adalah adanya penurunan sanksi administrasi yang semula kita kena sanksinya itu kan besar ya 2% ya 2% per bulan itu sanksi yang cukup berat bagi wajib pajak akhirnya diturunkan menggunakan tingkat bunga yang berlaku di setiap bulannya itu dengan di-adjust oleh pemerintah jadi turun jauh ya itu yang paling besarnya ya. Nah, kemudian ya, yang dengan Undang-Undang Nomor 7 tentang harmonisasi peraturan perpajakan inilah yang ternyata merubah total. Ya banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintah terkait dengan perpajakan kita. Memang intinya ya perubahan ini adalah terkait dengan perluasan basis perpajakan kita, baik subjek maupun objeknya. Itu intinya karena negara sangat berkepentingan untuk mendapatkan atau mengamankan pembiayaan pengelolaan negara ini gitu ya melalui APBN ya, dan pajak
cukai menjadi tumpuan utama lah untuk pembiayaan pembangunan itu. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 7 ini ya ada 6 hal, 6 besar ya yang diatur ya, dan saya coba di sesi yang sebentar ini memberikan sedikit gitu hal-hal penting yang nanti Bapak Ibu perhatikan ada kaitannya enggak dengan aktivitas kita ya. Yang pertama terkait dengan perubahan Undang-Undang PPH, itu hal pertama yang utama yang mungkin Bapak Ibu nanti akan bersentuhan itu yaitu perubahan terkait dengan pemajakan atas natura. Dalam artian siapa yang menerima natura maka itulah dia yang akan dipajaki. Ya. Kecuali untuk natura tertentu ya yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu yang terkait makan minum bersama atau yang menjadi sebuah keharusan, terus juga di daerah terpencil atau mungkin ada jenis tertentu, ini belum jelas ini. Nah, ini khawatirnya ke depan itu nanti ada dispute dengan pajak. Wah, ini sebenarnya laptop ini fasilitas bukan, gitu. Ya dipegang oleh karyawan itu. Ini fasilitas dalam artian ini kenikmatan atau ini adalah ya, biaya 3M gitu. Ya, nanti akan banyak. Gimana dengan mes? Gimana dengan kendaraan dan lain sebagainya. Kalau kemarin kan lebih kepada diatur natura itu bukan penghasilan, tapi bisa bukan biaya bagi yang mengeluarkan dengan aturan tertentu. Kalau ini dibalik gitu ya. Terus yang kedua yang cukup penting Bapak Ibu sekalian, itu terkait dengan pembebanan biaya bunga. Kemarin ada istilah DER ya, debt to equity ratio yang sudah ditentukan yaitu maksimal 4:1 ya. Di undang-undang yang baru DJP itu atau pemerintah ya memungkinkan untuk menggunakan metode lain selain DER, yaitu menggunakan persentasi antara biaya bunga dibandingkan dengan earning before interest and depreciation atau penghasilan sebelum bunga, pajak dan depresiasi. Ini juga akan berisiko gitu kalau diambil enaknya sendiri gitu ya. Ini nantinya yang kita khawatirkan, makanya kita harus firm juga karena kan terkait dengan biaya bunga ini bukan sekedar transaksi afiliasi yang dikoreksi, tapi ada dengan siapapun kalau melampaui batas nanti akan dikoreksi ya, walaupun dengan pihak ketiga ya. Sama yang terakhir yang cukup penting terkait dengan Undang-Undang PPH ini, yang lainnya sih banyak nanti ya detailnya, yaitu terkait dengan koreksi transfer pricing nanti akan dianggap sebagai dividen. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada transaksi afiliasi dan ternyata dianggap tidak amsleng, kemudian dikoreksi apakah itu jual, beli, pemanfaatan jasa gitu ya, atau pembelian jasa gitu. Ada koreksi transfer pricing, maka dianggap itu sebagai dividen ya. Sehingga selain menambah penghasilan juga kita harus melakukan pemotongan PPH pasal 26 kalau itu dengan pihak luar negeri. Padahal transaksi kita belum tentu dengan shareholder kan, bisa dengan sister company dan itu juga belum tentu dimiliki 100% oleh shareholder kita itu. Ya ini yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian ya. Di Undang-Undang PPN ya yang sekarang hampir semuanya penyerahan barang dan jasa adalah penyerahan yang dikenai PPN. Ya, kecuali yang sudah dikenakan PDRD yaitu pajak daerah dan retribusi daerah ya. Dan uang atau mas batangan untuk kepentingan cadangan negara sama surat berharga. Ya, itu aja. Sama kalau jasa ya jasa keagamaan sama jasa pemerintahan secara pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Hanya itu, yang lainnya adalah penyerahan barang atau jasa yang dikenai PPN. Hanya saja ya untuk saat ini untuk barang-barang tertentu atau jasa tertentu itu ada yang diberikan fasilitas pembebasan. Tapi ada dampaknya ini. Bukan berarti menjadi masih tetap nggak kena pajak gitu. Tapi ada dampaknya. Pihak-pihak yang sebelumnya
menyelenggarakan penyerahan barang atau jasa tersebut, dia harus PKP dan dia juga punya kewajiban untuk melakukan pembuatan faktur dan reportingnya. Dan ini kan ada sanksi yang melekat kalau kita tidak melaksanakan dengan benar, gitu ya. Terus juga ada perubahan tarif ya, tarif PPN yang saat ini kan berlaku sampai akhir Maret 2022, tapi mulai 1 April sudah naik 11% dan paling lambat awal 2025 sudah menjadi 12%. Ya, luar biasa ini karena sekali lagi pemerintah memerlukan untuk kepentingan pembangunan itu perlu dana lah ya. Terus yang ketiga terkait dengan KUP ya, KUP ini sebenarnya yang paling utama karena untuk perluasan basis tadi itu NIK itu sekarang bisa menjadi NPWP orang pribadi. Memang bukan berarti orang yang sudah punya NPWP atau punya NIK itu harus bayar pajak, ya tergantung kan dia punya penghasilan dikenain pajak atau tidak. Tapi paling tidak sudah ada integrasi ya antara data kependudukan dengan data perpajakan. Ya. Makanya reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah ini cukup luar biasa ya untuk memudahkan tadi ya sehingga orang menjadi semakin sulit untuk bisa lolos dari pemajakan. Terus juga ada tambahan penurunan sanksi administrasi ya yang belum tercakup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Karena di Undang-Undang Cipta Kerja tadi kan sudah banyak ya penurunan sanksi ya. Itu ada sanksi apakah itu berupa kenaikan maupun sanksi denda yang semula Bapak Ibu kalau keberatan kalau belum bayar dan kita bisa kena sanksi 50% nanti diturunkan jadi 30, kalau banding kena 100% diturunkan jadi 60 dan PK jadi 60%. Nah, ada yang baru di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini terkait dengan program pengungkapan sukarela atau mungkin Bapak Ibu didengung-dengungkannya kan sebagai TA Jilid 2. Ya, ini sebenarnya intinya ya TA ini ada dua ini pengungkapan sukarela ini ada dua. Melanjutkan TA pertama ya yaitu yang Undang-Undang Tax Amnesty yang berlaku di tahun 2016 kemarin ya. Bagi mereka yang punya aset yang belum sempat diungkapkan pada saat TA pertama diberikan kesempatan untuk diungkapkan. Ya, jadi aset-aset sampai dengan 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan pada saat itu, silahkan diungkapkan. Dengan cara itu dia sudah terhindar dari resiko sanksi TA yang dulu. Undang-undang TA yang dulu itu, kalau kita mengungkapkan tapi masih ada yang ketinggalan, sanksinya itu kena 30% plus sanksi 200%. Jadi kalau kita punya rumah lupa belum dilaporin, ya orang ya, punya segitu belum dilaporin, nilainya 1 miliar, 900 juta itu harus serahkan ke negara, dia hanya tinggal 100 juta. Tapi dengan cara ini, ya dengan TA Jilid 2 yang aset di sebelum 31 Desember 2015, itu semua menjadi tidak berlaku. Tapi kalau dia tidak lakukan, sementara dia masih punya aset, undang-undang TA yang dulu tuh nggak pernah ada habisnya. Karena orang yang ikut TA tahun yang pertama itu nggak pernah berhenti ininya aturan itu. Masih terus berlangsung. Ya. Karena kalau ada aset yang belum dilaporkan yang diperoleh tahun 85 sampai 2015, ya itu akan bisa dipajaki oleh pemerintah sampai kapanpun gitu. Tapi kalau dia ikut itu menjadi tidak berlaku. Terus yang kedua yaitu terkait dengan kebijakan pengungkapan untuk aset-aset yang diperoleh tahun 2016 sampai 2020 yang belum diungkap, belum dilaporkan dalam SPT tahunan khusus untuk orang pribadi. Kalau yang pertama tadi untuk orang pribadi dan BP Badan, kalau yang kedua ini yang pengungkapan yang dua biji ya kan, yang pertama tadi untuk orang pribadi dan BP Badan yang kelanjutan dari TA dulu, kalau yang satunya lagi adalah khusus untuk pengungkapan aset yang diperoleh tahun 2016 sampai dengan 2020 ya tapi belum dilaporkan dalam SPT tahun 2020 ya. Mengenai tarifnya nanti
dijelaskan secara detail ya. Nah, kalau ini tidak kita lakukan dan ternyata diketahui oleh pajak, nanti dianggap sebagai penghasilan, dikenakan tarif 30% ditambah sanksi bunga. Ya, misalkan ya, seperti itu. Nah, terus berikutnya, hal yang baru adalah terkait dengan pajak karbon. Ini hal yang baru ya, karena di kita juga belum banyak. Ya, memang pajak karbon ini kan tidak lepas dari kepentingan dunia gitu ya untuk mengurangi emisi ya, dan Indonesia kan juga punya kewajiban untuk menurunkan emisi di tahun 2030 itu sampai 40%-an kalau nggak salah ya, atau ya 40%-an itu dengan bantuan pihak luar ya. Kalau dengan upaya sendiri sampai dengan 30 atau 29% gitu. Ya, untuk bisa mencapai target itu pemerintah memberikan sanksi atau penalti bagi pihak-pihak yang menyumbangkan emisi besar gitu. Jadi dia itu ada dua, ada cap and tax sama cap and trade. Jadi untuk orang atau pihak yang menyumbangkan emisi melebihi batas yang ditentukan, ya maka dia akan dipajaki. Dan untuk orang-orang yang bisa nantinya dalam perjalanannya atau pihak-pihak yang bisa menghasilkan emisi kurang dari batas yang ditentukan, dia bisa menjual effortnya dia itu. Karena ada sertifikat yang bisa dijual ke pihak yang melebihi tadi gitu loh. Sehingga kelebihannya itulah yang akan dipajaki. Tapi kalau yang kelebihan ini nggak bisa dia nggak beli dari orang yang atau pihak yang bisa menghasilkan pengurangan emisi ini, dia akan kena pajak dari batas atas yang diizinkan. Memang ini belum clear ya, karena aturan pelaksananya juga masih proses dan juga yang akan dikenakan pertama kali kan untuk wajib pajak yang bergerak di PLTU batubara ya, tenaga uap dengan batubara gitu. Itu pun juga dimulai dari 1 April tahun 2022 ya. Yang terakhir, Bapak Ibu, itu terkait dengan perubahan Undang-Undang Cukai, ya. Dan ini hanya menambah jenis barang aja, yaitu terkait dengan rokok elektrik, ya, yang sebelumnya belum tercakup sebagai barang kena cukai, gitu. Dan juga di Undang-Undang Cukai itu yang terkait dengan tindak pidana, pemerintah lebih fokus untuk mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara, yaitu dengan cara membayar sanksi denda administrasi sebanyak 4 kali dari cukai yang seharusnya dibayar. Yaitu di antara poin-poin besar ya terkait dengan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini. Ya. Untuk detailnya, memang ini banyak peraturan pelaksananya nanti akan banyak sekali yang akan dikeluarkan. Ya. Dan Bapak Ibu juga harus sabar ya, dan juga mulai untuk melakukan preparasi yang bagus gitu ya, menyiapkan yang bagus gitu, terkait dengan kebijakan-kebijakan itu ya. Mungkin itu sebagai pengantar yang nanti akan dijelaskan lebih detail dari teman-teman. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sugianto atas kesediaannya untuk memberikan keynote speech. Untuk selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan tentang tax regulation updates mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang membahas tentang 1. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP, 2. Terkait pajak penghasilan atau PPH, 3. Terkait pajak pertambahan nilai barang atau PPN, 4. Terkait program pengungkapan sukarela, 5. Terkait pajak karbon, 6. Terkait cukai. Yang akan disampaikan oleh Bapak Lucky Hernandito, dilanjutkan oleh Bapak Rizko Jenio Septianto. Sebelumnya, saya ingin membacakan CV singkat dari para narasumber kita hari ini. Bapak Lucky Hernandito merupakan Tax Compliance Manager yang telah bergabung dengan MUC Consulting sejak 2021
sejak 2001 dan telah menangani beberapa kasus perpajakan yang berhubungan dengan pemenuhan atau perselisihan pajak baik untuk korporat maupun individual. Beliau merupakan lulusan sarjana ilmu sosial dari Universitas Indonesia dan telah memegang sertifikat pajak tertinggi, yakni Brevet C. Beliau juga aktif menjadi presenter dalam acara seminar dan workshop dan memberikan berbagai informasi terkait pengetahuan terkait perpajakan. Beliau juga sering diundang sebagai dosen tamu di beberapa universitas terbuka. Kepada Bapak Luki Hernandito, kami persilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, presentasi yang akan kami sampaikan, kita akan memberikan penjelasan mungkin lebih mendetail seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Sugianto yang berkaitan dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kita akan mulai melalui klaster KUP, di mana dalam klaster KUP ini ada beberapa hal yang memang perlu menjadi perhatian untuk kita semua. Baik, mungkin yang isu yang pertama kaitannya dengan NPWP dan NIK. Ya, sebagaimana yang isu yang berkembang di kita bahwa NIK akan menggantikan NPWP, sehingga ada kesan bahwa seluruh warga negara Indonesia akan menjadi wajib pajak dan memiliki kewajiban perpajakan. Tapi kondisi ini perlu kita sikapi bahwa penggunaan NIK ini tujuan pemerintah itu berkaitan dengan single identity. Jadi sudah sejak lama pemerintah merancang atau berharap bahwa proses pengadministrasian untuk yang berkaitan dengan pemerintahan itu tidak terpisah-pisah, tapi menggunakan single identity. Mungkin dulu pernah ada yang hanya untuk klaster perpajakan ya, kaitannya dengan NPWP dan PKP. Dulu ada perbedaan nomor dari nomor PKP sendiri, nomor NPWP sendiri, kemudian sekarang sudah melebur, hanya ada satu nomor saja. Nah, saat ini juga pemerintah berencana untuk menggunakan single identity ini, terutama untuk warga negara Indonesia, individu terutama. Nah, yang perlu kita sikapi di sini adalah, pertama, yang perlu kita tahu bahwa tidak semua warga negara Indonesia menjadi wajib pajak. Karena wajib pajak itu harus memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Persyaratan subjektifnya adalah, ya pertama, dia adalah berada di Indonesia, atau warga negara Indonesia, atau warga negara asing yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Itu kewajiban subjektifnya. Kemudian, dia harus memiliki kewajiban objektif, yaitu memiliki penghasilan atau memiliki objek pajak. Sehingga ketika dua syarat itu terpenuhi, maka dia akan menjadi wajib pajak. Memang di dalam undang-undang ini tidak disebutkan bagaimana prosesnya. Hanya disebutkan bahwa ketika sudah memenuhi dua persyaratan itu, setiap individu wajib untuk mendaftarkan diri. Tapi mungkin nanti akan ada aturan-aturan yang memberikan petunjuk teknis bagaimana caranya untuk mendaftarkan diri ini. Ya mungkin misalnya bisa dicontohkan bahwa ada lulusan dari perguruan tinggi, kemudian dia bekerja, mendapatkan penghasilan, maka dia punya kewajiban untuk mendaftarkan. Saat ini di kantor pajak
sudah ada saluran khusus secara online ya untuk mendaftarkan diri. Tapi sebelum adanya undang-undang ini nanti akan diterbitkan kartu NPWP. Mungkin nanti bentuknya mungkin bukan kartu NPWP karena yang digunakan adalah NIK. Nah, terkait dengan penghasilan yang diterima, ada yang perlu diperhatikan. Meskipun dia sudah menjadi wajib pajak, belum tentu dia harus membayar pajak. Kenapa? Karena penghasilan yang diterima dalam 1 tahun itu ada threshold-nya. Dalam hal ini PTKP, kalau dia adalah pekerja. Ketika dia masih penghasilannya masih di bawah PTKP, maka atas penghasilan tersebut tidak harus dikenakan pajak. Tapi dia sudah terdaftar sebagai wajib pajak karena mendapatkan penghasilan. Atau sebagai orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau melakukan usaha, baik usaha apapun, jasa maupun penjualan barang, ada fasilitas baru lagi atas peredaran bruto sampai dengan 500 juta itu tidak dikenakan pajak. Peredaran bruto selama 1 tahun untuk yang orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha itu tidak dikenakan pajak. Dan karena definisi peredaran bruto itu di undang-undang masih belum terlalu jelas, kami mendefinisikan itu berdasarkan PP 23 tahun 2018. Peredaran bruto tertentu adalah senilai 4,8 miliar. Dan dikenakan final. Baik. Next, yang terkait dengan klaster KUP, yaitu pengungkapan ketidakbenaran SPT pada saat pemeriksaan. Nah, ini sesuatu yang baru, bahwa di pasal 8 undang-undang yang sebelumnya, kita bisa melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Dan pengungkapan ini ada sedikit perbedaan. Ketika sedang dilakukan pemeriksaan, selama kantor pajak belum menerbitkan SKP, surat ketetapan pajak atas pemeriksaannya, maka wajib pajak dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran. Namun di undang-undang yang baru ini, itu kemudian dipersempit. Bukan SKP, tapi pada saat SPHP belum diterbitkan. Ya, sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui bahwa dalam proses pemeriksaan ada step-stepnya, yaitu proses pemeriksaan sendiri, kemudian nanti akan diterbitkan SPHP yang harus ditanggapi oleh wajib pajak pada saat pemeriksaan, kemudian baru menerbitkan surat ketetapan pajak. Nah, jika ada sesuatu hal yang memang harus diungkapkan, itu hanya bisa dilakukan sebelum pemeriksa pajak menerbitkan SPHP. Next. Nah, tadi yang seperti yang disebutkan oleh Pak Sugianto, ada tambahan fasilitas, bukan fasilitas saya menyebutnya, tapi pengurangan sanksi. Sanksi-sanksi itu berkurang cukup signifikan, berkaitan dengan terbitnya hal-hal yang ada di pasal 13 ayat 3. Yang pertama adalah adanya hilangnya sanksi 50% dan 100%. Tapi perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa pasal 13 ayat 3 ini itu berkaitan dengan hal-hal yang diatur berkaitan dengan
pada saat SPT tidak dilaporkan dan telah terbit surat teguran, kemudian atau tidak diketemukan adanya pembukuan, dan yang berkaitan dengan kompensasi yang berkaitan dengan pajak masukan yang tidak seharusnya dikompensasikan. Nah, ketika kantor pajak melakukan pemeriksaan atau Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan dan ada yang berkaitan dengan pengenaan sanksi pasal 13 ayat 3 ini, ada penurunan tarif, yaitu di klaster KUP ini yang awalnya 50% berubah disesuaikan dengan bunga acuan berdasarkan KMK. Kemudian untuk yang PPh kurang dipotong atau dipungut, itu juga yang awalnya 100% menggunakan bunga acuan yang per KMK ini. Dan yang berkaitan dengan PPN atau PPNBM itu turun dari 100% menjadi 75%. Next. Nah, ada satu hal yang baru ya berkaitan dengan pasal 14 ayat ini. Jadi Dirjen Pajak memiliki hak untuk menerbitkan STP, surat tagihan pajak. Apa itu pasal 14 ayat 1 huruf I? Itu adalah fasilitas yang diberikan oleh Dirjen Pajak bagi wajib pajak untuk meminta atau mengajukan permohonan untuk melakukan angsuran atau pengurangan. Nah, karena di sebelumnya itu tidak ada aturannya, ini kemudian diatur. Jadi sepertinya Dirjen Pajak atas permohonan wajib pajak memberikan fasilitas, tapi ternyata wajib pajaknya itu wan prestasi, maka Dirjen Pajak memiliki hak untuk menagihkan bunga atas wan prestasi ini. Next, yang kaitannya juga ada yang baru di pasal 20A. Jadi di dalam klaster KUP ini, pemerintah memberikan wewenang kepada Kementerian Keuangan dan kepada Dirjen Pajak untuk meminta yurisdiksi negara lain untuk menagihkan pajak. Nah, tapi ini hanya bisa dilakukan kalau pemerintah sudah memiliki perjanjian, baik itu bilateral maupun multilateral. Jadi kalau misalnya diandai-andai ada katakanlah misalnya ada suatu perusahaan punya anak perusahaan di luar negeri, dan di sini tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan baik, maka dari pemerintah bisa meminta yurisdiksi negara lain untuk menagihkan pajaknya. Tapi tadi, bahwa ini harus ada perjanjiannya dulu. Apakah itu bentuknya bilateral atau multilateral? Apakah ini akan dituangkan dalam tax treaty atau perjanjian atau konvensi lainnya? Dan di sini disebutkan bahwa bantuan penagihan pajak dapat dilakukan setelah diterima klaim pajak dari negara mitra atau yurisdiksi mitra. Jadi pemerintahlah yang harus mengajukan klaim dahulu, baru bisa dilakukan proses sesuai dengan perjanjian yang tadi saya sebutkan. Next. Nah,
sebagaimana Ibu Bapak ketahui bahwa ketika wajib pajak itu dilakukan pemeriksaan, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan sampai dengan banding. Dan jika wajib pajak tidak melakukan pembayaran pada saat mengajukan keberatan atau banding, maka akan ada sanksinya. Yaitu di undang-undang yang lama, sanksinya itu 50% dan 100%. Namun di klaster undang-undang KUP ini, itu kemudian menjadi turun. Besar 30% ketika keberatan tidak dikabulkan, dan 60% ketika banding tidak dikabulkan. Namun ada tambahan lagi, bahwa upaya hukum yang selama ini diatur sampai dengan banding, itu kemudian diatur bahwa upaya hukum itu bisa sampai PK, peninjauan kembali. Dan kalau misalnya tidak dikabulkan, maka akan ada sanksi 60%. Baik. Nah, yang paling baru lagi terkait dengan kuasa wajib pajak. Nah, ini isu yang cukup signifikan ya, karena kuasa wajib pajak yang selama ini bisa sesuai dengan PMK, sebelumnya kuasa itu hanya bisa dilakukan oleh konsultan pajak maupun pegawai untuk perusahaan. Saat ini itu bisa dilakukan oleh siapapun dengan syarat memenuhi kompetensi menguasai bidang perpajakan. Meskipun sampai dengan saat ini masih belum ada aturannya, kompetensi yang seperti apa, pembuktiannya seperti apa, tapi ini bisa diartikan bahwa siapapun bisa. Selama bisa membuktikan bahwa dia memang capable dan menguasai bidang perpajakan. Selain itu, yang bisa menjadi kuasa adalah suami, istri, atau keluarga sedarah semenda sampai dengan 2 derajat. Jadi, misalnya istrinya ada permasalahan perpajakan karena katakanlah misalnya pisah harta, maka suaminya boleh untuk menjadi kuasa. Nah, ini juga yang baru, yang kaitannya dengan penunjukan pemotongan dan pemungutan pajak yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Jadi memang transaksi elektronik ini sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pengusaha, dan ini menjadi basis yang baru buat Dirjen Pajak. Potensinya besar. Transaksi ini potensinya besar sekali. Mungkin kita dulu mendengar bahwa ada yang namanya PPSME ya, yang perusahaan-perusahaan di luar negeri itu kemudian ditetapkan menjadi pemungut PPN. Dan mungkin ini juga tidak hanya merambah ke sana, tapi mungkin juga ke penyedia-penyedia platform untuk melakukan pemotongan, pemungutan, atau pemberian informasi kepada Dirjen Pajak. Next. Nah, dan yang baru lagi dalam KUP terkait dengan rahasia jabatan. Jadi, dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau kerjasama dengan lembaga negara, setiap pejabat itu harus mendapatkan izin secara tertulis dari Kementerian Keuangan terkait dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan wajib pajak. Jadi, meskipun dia pejabat dari kantor pajak, dia tidak bisa memberikan izin
tidak bisa memberikan informasi ke instansi yang lain kalau tidak ada izinnya. Next. Nah, itu yang KUP yang perlu menjadi perhatian. Kita ke klaster yang PPH. Nah, ini yang cukup menarik kaitannya dengan Natura. Bahwa ini dibalik. Yang awalnya Natura itu bukan objek pajak menjadi objek pajak. Kecuali yang 5 ini, yaitu makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, disediakan untuk daerah tertentu, disediakan untuk memberi kerja dalam rangka pekerjaan, kemudian yang dibiayai APBN, APBD, dan jenis dan batasan tertentu. Nah, yang jenis dan batasan tertentu ini, ya mungkin nanti kita akan menumbuhkannya di aturan pelaksanaan seperti apa. Nah, tapi pada prinsipnya begini, kita melihat bahwa di undang-undang sebelumnya, Natura ini bagi perusahaan itu non-deductible. Sehingga bagi karyawan itu non-taxable. Dengan dibalik ini, maka Natura menjadi deductible, tetapi menjadi taxable di karyawan. Nah, yang perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu, mungkin perlu melihat lagi objek-objek Natura yang diberikan kepada karyawan. Next. Nah, kemudian di pasal 4 ayat 2 terkait dengan objek pajak PPh final, ada tambahan klausul, yaitu bunga atau diskonto surat berharga yang jangka pendek, yang diperdagangkan di pasar uang, itu dikenakan PPh final. Kemudian yang tadi, yang sebelumnya, yang berkaitan dengan NIK, ada fasilitas pengenaan pajak bagi pengusaha, orang pribadi, sampai dengan 500 juta, itu tidak dikenakan pajak. Next. Nah, dan yang lebih menarik lagi terkait dengan penyusutan dan amortisasi, terutama untuk harta berwujud maupun harta tidak berwujud yang umur manfaatnya lebih dari 20 tahun. Penyusutan dan amortisasinya itu bisa menggunakan perhitungan yang dilakukan oleh WP sendiri. Namun di undang-undang ini memang tidak diatur lebih lanjut, mungkin nanti akan diatur lebih lanjut berdasarkan PP atau PMK. Next. Nah, kemudian ada tambahan lagi, ada bracket tarif untuk orang pribadi, yang dulu maksimumnya ada 30%, sekarang bertambah menjadi 35%. Untuk penghasilan selama 1 tahun lebih dari 5 miliar. Oke, next. Oke. Dan sebagaimana disebutkan tadi, bahwa tarif PPh badan juga berubah, namun di aturan sebelumnya yang tarifnya di tahun 2022 dan setelahnya 20%, sekarang ditetapkan menjadi 22% saja. Next. Oke. Baik, itu adalah klaster KUP dan klaster PPh. Selanjutnya untuk Pak Rizko, silakan. Ya, sebelumnya saya akan membacakan sedikit CV terkait pemateri kita pada pagi ini, yaitu Bapak Rizko Jenio Septianto merupakan Tax Compliance Supervisor yang berpengalaman dalam perhitungan pajak penghasilan atau PPh, baik PPh badan maupun orang pribadi, PPh masa 21, 22, 23, PPh pasal 4 ayat 2, 15, serta pajak pertambahan nilai atau PPN. Ia juga kerap menangani urusan tax advisory, review, rekonsiliasi pajak, pemeriksaan pajak, hingga tax amnesty.
Bapak Rizko sejak bergabung dengan MUC pada 2014, beliau sering mewakili perusahaan dalam mengisi seminar atau pelatihan pajak terkait PPH dan PPN. Beliau juga pernah menjadi dosen tamu laboratorium perpajakan dan mengisi workshop persiapan magang untuk mahasiswa FIA UI. Di MUC, beliau merupakan peraih penghargaan Continuous Professional Development atau CPD terbaik untuk level Senior Tax Compliance tahun 2017, 2018, dan 2019. Pada tahun 2019, beliau terpilih menjadi salah satu talent dalam MUC Talent Development Program. Bapak Rizko merupakan lulusan S1 Program Manajemen Keuangan Universitas Indonesia. Sebelumnya, beliau juga sempat mengemban pendidikan diploma program administrasi perpajakan di perguruan tinggi yang sama. Beliau juga telah mengantongi sertifikat ujian sertifikat konsultan pajak atau USKPA. Kepada Bapak Rizko, kami persilahkan. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih juga Pak Luki atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu, melanjutkan penjelasan untuk UU HPP ini, kita masuk ke klaster pajak pertambahan nilai ya, atau PPN. Nah, melanjutkan juga penjelasan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Sugianto. Jadi dalam klaster PPN ini memang terdapat beberapa perubahan ya, sama halnya dengan klaster KOP ataupun PPH yang sebelumnya dijelaskan oleh Pak Luki. Salah satu di antaranya terkait dengan tambahan jenis barang kena pajak dan jasa kena pajak. Hal ini tak lepas dari perubahan ya yang terjadi di pasal 4A Undang-Undang PPN. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam Undang-Undang PPN terdapat negative list, artinya terdapat salah satu pasal yang menyebutkan barang dan atau jasa apa saja yang memang tidak dikenakan PPN. Implikasi dari perubahan pasal 4A ini terdapat tambahan jenis BKP dan JKP. Beberapa di antaranya terdapat barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Lalu ada barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang ketiga ada emas batangan ya, kecuali untuk kepentingan cadangan devisa negara. Ketiga jenis ini sebelumnya masuk ke list pasal 4A, namun dilakukan penghapusan ya, dan dapat beberapa yang nanti disesuaikan atau dimasukkan ke dalam pasal 16B. Nah, sama halnya dengan BKP, terdapat juga penambahan jasa kena pajak. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di screen ya, beberapa jenis jasa yang saat ini masuk dalam klasifikasi jasa kena pajak. Yang sebelumnya jasa-jasa ini merupakan jasa yang tidak dikenakan PPN. Next slide. Namun dengan dimasukkannya beberapa BKP ataupun JKP, atas seluruh BKP ataupun JKP tersebut tidak seluruhnya menjadi terutang PPN atau tidak seluruhnya saat ini nanti ketika berlaku ya dikenai PPN. Karena berdasarkan pasal 16B di situ disebutkan bahwa untuk membantu ini ya terkait dengan kebutuhan strategis, jadi akan diberikan fasilitas bagi PKP yang melakukan penyerahan BKP ataupun JKP tersebut. Nah, fasilitas tersebut dapat berupa PPN tidak dipungut, baik itu sebagian ataupun seluruhnya, dan juga PPN dibebaskan. Nah, sehingga terdapat satu implikasi nih yang harus disiapkan oleh wajib pajak dalam hal ini juga pengusaha kena pajak. Salah satu implikasinya adalah terkait dengan penerbitan faktur pajak ya, karena secara umum yang kita pahami saat ini ketika terdapat penyerahan baik itu BKP ataupun JKP yang dia tidak dipungut ataupun dia dibebaskan, maka terdapat kewajiban administratif yaitu menerbitkan faktur pajak. Nah, di sini dicontohkan ketika memang ada fasilitas PPN berupa dibebaskan, maka wajib pajak tersebut harus menerbitkan faktur pajak dengan kode 08. Dan tadi juga sudah sempat dibahas oleh Pak Sugianto ya, jadi ada potensi sanksi ya, yang melekat, karena ketika PKP ini melakukan penyerahan dan dia tidak menerbitkan faktur pajak atau terlambat menerbitkan faktur pajak, maka akan ada sanksi 1% ya, atas keterlambatan menerbitkan faktur pajak. Next slide.
Nah, selanjutnya dalam UU HPP ini juga terdapat satu penegasan terkait dengan beberapa jasa yang memang tidak dikenai PPN ya. Yang di-highlight di sini adalah terkait dengan barang dan jasa yang merupakan objek pajak daerah atau PDRT. Jadi beberapa di antaranya terkait dengan makanan minuman yang disajikan di hotel, restoran, lalu ada jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, penyediaan tempat parkir, dan juga jasa boga atau catering yang memang sudah dikenakan pajak daerah atau PDRT. Sehingga di sini ditegaskan bahwa barang atau jasa tersebut tidak dikenakan PPN. Lalu ada penegasan lainnya juga bahwa jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahannya secara umum meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Itu juga masuk ke klasifikasi tidak dikenakan PPN. Next slide. Nah, ini juga yang jadi perhatian banyak orang ya, karena akan ada penyesuaian tarif untuk pajak pertambahan nilai. Jadi bisa dilihat untuk timeline-nya, Bapak Ibu. Jadi untuk tarif pajak 10% ini akan diberlakukan sampai dengan periode Maret 2022. Nah, nanti di periode April 2022 akan disesuaikan, yaitu menjadi 11% dan maksimal 12% pada tahun 2025. Nah, untuk yang 12% ini disebutkan bahwa paling lambat ya maksimal itu 2025. Jadi ya ada kemungkinan mungkin akan lebih cepat, itu juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Next. Nah, perubahan berikutnya terdapat pada pasal 9 ayat 8 Bapak Ibu di Undang-Undang PPN sehubungan dengan pajak pengkreditan pajak masukan. Mungkin di pasal 9 ayat 8 huruf C kalau tidak salah, sebelum Undang-Undang HPP disebutkan bahwa atas perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon itu tidak dapat dikreditkan kecuali berhubungan dengan kegiatan usaha yang disewakan atau memang penjualan mobil seperti itu ya. Nah, di Undang-Undang HPP ini di pasal dan ayat tersebut dihapus Bapak Ibu. Jadi untuk pengkreditan pajak masukan itu lebih dilihat ke arah hubungannya dengan kegiatan usaha. Jadi ketika memang itu berhubungan dengan kegiatan usaha, maka pajak masukan menjadi dapat dikreditkan. Berikutnya perubahan pada pasal 8A ya. Di pasal 8A mungkin Bapak Ibu juga sebelumnya mengenal istilah DPP nilai lain. Jadi terdapat beberapa pengusaha kena pajak yang dapat menggunakan DPP nilai lain dalam menerbitkan faktur pajak seperti itu. Nah, sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 yang telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 121 disebutkan bahwa pajak masukan itu tidak dapat dikreditkan atas penyerahan sehubungan dengan 4 jenis jasa yang ada di SPIN. Nah, namun di Undang-Undang HPP di pasal 8A untuk penyerahan yang selain 4 list ini mungkin nanti di slide berikutnya akan tampilkan ya, atau mungkin bisa dicek juga di 121 seperti contoh misalkan penyerahan dalam rangka penggunaan sendiri misalkan atau untuk juru lelang itu kan juga menggunakan DPP nilai lain. Itu dapat dikreditkan. Tapi ketika hubungannya dengan 4 jenis jasa yang ada di screen seperti jasa biro perjalanan, emas perhiasan, jasa perbaikan modifikasi emas perhiasan dan freight forwarding, itu PM yang berkaitan dengan penyerahan jasa-jasa tersebut tidak dapat dikreditkan. Tapi selain itu dapat dikreditkan dan itu diatur dalam pasal 8 ayat 3 yang sebelumnya itu hanya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Jadi di Undang-Undang HPP ini ditegaskan atau disebutkan gitu ya di dalam pasal 8A. Next slide. Nah, selanjutnya di pasal perubahan atau penambahan di pasal 9A, jadi nanti akan ada istilah PKP tertentu dan juga PPN dengan besaran tertentu gitu. Nah, masih berkaitan nih dengan yang DPP nilai lain tadi gitu. Jadi kita mengenal bahwa terdapat PPN dengan tarif efektif misalkan 1% gitu ya atau 2% karena DPP-nya adalah 10% dari harga penjualan seperti itu. Nah, di sini nanti di Undang-Undang HPP dan mungkin aturan turunannya akan
dipertegas atau diperjelas seperti itu ya, terkait dengan PKP tertentu tersebut dan juga PPN dengan besaran tertentu. Nah, diantaranya mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu, lalu melakukan kegiatan usaha tertentu, dan juga melakukan penyerahan BKP tertentu atau JKP tertentu. Next slide. Nah, berbeda dengan pasal 8A sebelumnya, untuk PKP tertentu dan JKP tertentu ini, atas pajak masukan yang terkait dengan penyerahan jasa kena pajak atau barang kena pajak ya, itu tidak dapat dikreditkan oleh PKP yang melakukan penyerahan. Nah, nanti memang lebih lengkapnya kita masih menunggu aturan turunannya, seperti apakah bentuk PKP tertentu ini dan juga besaran tarifnya. Seperti itu. Next slide. Nah, selanjutnya kita masuk ke klaster program pengungkapan sukarela atau PPS ya, atau yang mungkin Bapak Ibu lebih kenal terkait dengan teks amnesti jilid 2. Nah, jadi untuk PPS ini akan diberlakukan selama 6 bulan pada periode 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Nah, siapa aja nih subjek pajak yang memang bisa mengikuti kebijakan PPS ini. Nah, sebelumnya pada Undang-Undang HPP dijelaskan pada pasal 5 ya sampai dengan pasal 12. Di situ ada 2 kebijakan yang dapat diikuti oleh wajib pajak. Nah, yang pertama, kebijakan pertama ini untuk wajib pajak orang pribadi dan badan khusus alumni peserta TA 2016 ya. Jadi bagi mereka yang dulu sempat ikut lalu ternyata ditemukan satu aset atau memang ada beberapa aset gitu ya yang belum dilaporkan per 31 Desember 2015 itu mereka dapat mengikuti program ini di kebijakan 1. Seperti itu. Nah, nanti di situ terdapat beberapa tarif, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di slide. Jadi yang pertama ada tarif 11% untuk deklarasi luar negeri. Jadi ketika wajib pajak masih memiliki harta yang di luar negeri gitu ya, yang belum dialihkan ke wilayah Republik Indonesia dan mereka memang alumni dan ingin mengikuti program PPS ini, maka PPh final yang harus disetorkan adalah 11%, yaitu atas tambahan harta yang itu dianggap sebagai penghasilan tambahan. Lalu yang kedua ada 8% untuk aset luar negeri yang direpatriasi atau yang dialihkan ke wilayah Republik Indonesia, dan juga untuk aset dalam negeri. Dan yang ketiga ada tarif 6% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan. Jadi bagi mereka yang memang aset-aset ini nantinya akan diinvestasikan dalam bentuk surat berharga negara atau pada industri pembaruan energi seperti itu ya, itu mendapatkan tarif 6%. Nah, berikutnya untuk kebijakan kedua, ini dikhususkan untuk wajib pajak orang pribadi. Jadi memang mungkin ada beberapa pertanyaan ya untuk wajib pajak badan yang memang belum pernah ikut TA, bisa ikut atau tidak. Nah, jadi untuk badan memang dikhususkan bagi peserta TA aja untuk kebijakan 1. Dan kebijakan 2 ini dikhususkan untuk wajib pajak orang pribadi saja. Nah, bedanya dengan kebijakan 1 yang menjadi basis aset pada kebijakan 2 ini terkait dengan aset perolehan 2016 sampai dengan 2020 yang belum dilaporkan pada SPT tahunan 2020. Seperti itu. Dan untuk tarifnya juga ada 3 tarif di sini 18%. Sama untuk yang deklarasi luar negeri, lalu 14% untuk aset luar negeri yang dialihkan ke Indonesia atau direpatriasi dan aset dalam negeri, dan yang terakhir ada 12% jika memang aset-aset tersebut diinvestasikan ya oleh si wajib pajak. Seperti itu. Nah, untuk tata cara pelaksanaannya kurang lebih memang di undang-undang ini disebutkan bahwa kurang lebih hampir sama ya atau mirip dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Jadi untuk kebijakan pertama ditujukan bagi mereka yang memang terdapat basis aset yang belum dilaporkan. Jadi hal ini juga akan menggugurkan sanksi ketika DJP menemukan ternyata ada aset yang belum diungkapkan. Mungkin di situ diungkapkan di Undang-Undang Nomor 11 ada sanksi kenaikan 200% ya, Bapak Ibu. Nah, ketika wajib pajak mengikuti kebijakan 1 ini bagi para alumni, maka sanksi tersebut tidak diberlakukan. Jadi tidak ada sanksi kenaikan 200%. Nah, bagi kebijakan kedua,
potensi sanksi ketika memang ada aset yang belum mereka laporkan dalam SPT 2020 itu ketika ditemukan itu akan dikenakan sanksi 30% beserta sanksi berupa bunga ya. Pasal 13 ayat 2, jadi diterbitkan melalui SKPKB. Nah, ketika mereka mengikuti ini maka cukup membayar PPh final sebagaimana tarif yang sudah ditentukan. Next slide. Nah, berikutnya terkait dengan pajak karbon nih, sesuatu yang baru juga. Jadi pajak karbon ini memang akan dilakukan secara bertahap mengikuti roadmap perkembangan pajak karbon ya. Jadi untuk subjek pajaknya nanti di sini adalah orang pribadi dan juga badan yang melakukan pembelian barang yang mengandung karbon atau mereka yang melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Seperti itu. Dan tarifnya ditetapkan minimal atau paling rendah adalah Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen. Jadi mungkin nanti diatur lebih lanjut terkait dengan tarifnya karena di sini masih disebutkan tarif minimalnya. Seperti itu. Dan juga untuk peraturan pelaksananya nanti diimplementasikan pertama 1 April 2022 khusus untuk sektor PLTU batubara. Next slide. Terkait dengan klaster cukai. Next. Nah, tadi juga sudah sempat disampaikan oleh Pak Sugianto. Jadi untuk Undang-Undang Cukai ini yang perlu diperhatikan adalah ini ya terkait dengan penegasan dan penambahan jenis barang kena cukai, yaitu berupa rokok elektrik. Lalu yang kedua terkait dengan prosedur penambahan pengurangan jenis barang kena cukai. Jadi pemerintah dalam hal ini melalui peraturan pemerintah terkait dengan penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai ini. Jadi melalui PP nanti disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk kemudian dibahas ya dan disepakati dalam RAPBN. Lalu yang berikutnya terkait dengan penegakan hukum pidana cukai dengan lebih mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara. Jadi terkait dengan sanksinya, terkait dengan ketika saat penelitian sebelumnya di Undang-Undang Cukai belum diatur, nah di Undang-Undang HPP ini membayar sanksi denda sebesar 3 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Sementara ketika sudah saat penyidikan di Undang-Undang Cukai sebelumnya diatur bahwa harus membayar pokok cukainya beserta sanksi ya 4 kali cukai kurang bayar, namun di Undang-Undang HPP cukup membayar sanksi denda 4 kali cukai yang seharusnya dibayar. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar untuk diskusi. Jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Luki dan Bapak Rizko atas pemaparannya. Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dengan para narasumber kita pagi ini. Dan bagi para peserta online yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan Anda di kolom Q&A dan akan kami bacakan. Sedang untuk peserta offline, Bapak Ibu dapat menyampaikan langsung pertanyaannya kepada narasumber kita pagi ini. Kami berikan 3 kali kesempatan untuk peserta offline terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik. Selamat siang. Saya Susanto dari PT Sucia Manufacturing Indonesia, Cikarang. Mau bertanya Pak, untuk depresiasi dan amortisasi yang disesuaikan tentang bangunan ya, yang bisa melebihi dari 20 tahun. Untuk bangunan yang dimaksud tersebut Pak, apakah hanya berlaku bangunan yang baru atau sudah berjalan depresiasinya? Misalkan kita tahun dari 2015 nih, udah ancang-ancang 20 tahun ke depan. Ternyata dengan munculnya aturan baru tersebut, kita perpanjang lagi. Bisakah seperti itu? Dan pertanyaan kedua Pak, mengenai Natura. Bagaimana kalau contohnya ada karyawan yang mendapatkan fasilitas kendaraan yang kendaraan tersebut berasal dari sewa, sebagaimana kalau sewa kan objek PPh 23, apakah tetap dua-duanya kena
objek PPh 21 juga. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, untuk Pak Susanto ya, pertanyaan tentang yang depresiasi dan amortisasi. Ya memang ini sesuatu yang baru ya, bahwa wajib pajak boleh melakukan penghitungan depresiasi dan amortisasi untuk barang untuk harta berwujud maupun harta tidak berwujud yang masa manfaatnya lebih dari 20 tahun. Kalau memang belum ada, karena belum ada aturannya, saat ini saya menginterpretasikan bahwa ini untuk barang yang baru, bukan untuk barang yang lama. Karena ketika ini barang yang lama, perolehannya sebelum undang-undang itu sudah ditetapkan. Dan yang ini, kalau menurut saya, ini yang next ketika undang-undang ini berlaku. Dan mungkin ini baru kemungkinan. Ketika nanti suatu waktu wajib pajak yang memiliki harta berwujud atau tidak berwujud ini melakukan revaluasi misalnya, atau melakukan perbaikan sehingga masa manfaatnya menjadi lebih panjang, maka menurut saya nanti akan diatur. Tapi tata caranya dari saya sendiri juga masih belum tahu bagaimana. Saya sih melihat mungkin seperti ada PMK yang berkaitan dengan harta berwujud atau harta yang tidak berwujud yang masuk ke dalam kelompok 3, di mana dalam PMK itu disebutkan bahwa wajib pajak mengajukan permohonan berdasarkan perhitungannya. Masa manfaatnya ini sesuai dengan hasil dari penilaian dari pihak yang independen. Saya melihatnya seperti itu. Yang kedua yang berkaitan dengan natura untuk kendaraan sewa. Apakah ini kemudian dikenakan double pajak begitu ya Pak? Kena PPh 23 juga, kena PPh 21 juga. Saya melihatnya mungkin nanti akan diatur tidak double pajak. Jadi yang sewa ini sudah yang pasti ini kan sudah deductible, tapi tetap menjadi objek pajak PPh 23. Apakah itu kemudian kena PPh 21? Seharusnya sih tidak ya. Saya melihatnya kalau misalnya bisa dicontohkan itu seperti kendaraan yang tidak sewa, tapi yang dimiliki oleh perusahaan. Di mana kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya jenisnya itu tidak bisa didepresiasi, menjadi bisa didepresiasi. Tapi ketika dia melekat kepada pegawai, maka atas kendaraan tersebut dihitung PPh 21-nya. Demikian, Pak. Tes. Halo. Ya, terima kasih. Saya Wahdi dari ZTT Cable. Ada yang mau saya tanyakan, Pak, sehubungan dengan yang klaster PPN ya, pajak pertambahan nilai. Nah, di sini tadi di slide itu barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Artinya sembako 9 kebutuhan pokok. Yang tadinya itu bukan objek pajak, bukan barang kena pajak, kemudian dengan undang-undang harmonisasi yang baru ini menjadi barang kena pajak. Artinya wajib secara administratif menerbitkan faktur pajak dengan 08 walaupun free, walaupun tidak dipungut. Begitu kan, Pak? Oke. Nah, terus pertanyaan saya, apakah undang-undang untuk klaster PPN ini juga efektif berlaku 1 April 2022? Itu pertama. Yang kedua,
bagaimana jika perusahaan yang memiliki saldo lebih bayar PPN? Nah, yang apakah ini pertanyaan Pak ya, apakah lebih baik untuk melakukan restitusi sebelum 1 April 2022 atau sama saja? Mengingat ada beberapa perbedaan dari sisi barang kena pajak, kemudian tarifnya, nah dan kemudian sanksinya juga. Nah, apakah jika dilakukan setelah saya bisa bantu jawab. Saya khawatir pemeriksa maupun wajib pajak sama-sama bingung. Nah, jadi kalau saran dari Bapak untuk perusahaan, apakah mumpung ini belum berlaku, segeralah lakukan restitusi. Itu pertanyaan saya, Pak. Terus kemudian yang untuk sektor, yang untuk kuasa, masih boleh? Untuk kuasa wajib pajak. Nah, ini sempat terjadi pada saya di perusahaan sebelumnya, di tahun 2021, itu direktur saya dilarang untuk direktur keuangan ya, saya pernah ngasih tugas sebelumnya, dilarang untuk menandatangani SPHP, draft SPHP. Karena apa? Ya karena itu beliau tidak memenuhi kompetensi menguasai bidang perpajakan. Karena warga negara asing, sekalipun sudah punya NPWP, sudah 180 hari lebih. Nah, saya komplain, loh ini enggak sinkron dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk TKA. Kalau begitu dilarang dong, bikin ketentuan bahwa direktur keuangan atau finance dilarang TKA, karena pasti akan berhadapan dengan pajak. Kan kurang sinkron, Pak. Ini masukan juga, ya saya sih nggak ada pajaknya ya. Nah, karena di satu sisi mau single identity oke, tapi itu bertolak belakang. Nah, karena nggak ada larangan untuk direktur finance, accounting itu tidak boleh TKA, tapi di satu sisi dilarang. Nah, terus kemudian saya manajernya, saya pun tidak bisa menandatangani. Kenapa? Walaupun akhirnya bisa, karena syarat kompetensinya yang tadi Bapak katakan juga kurang jelas, harus ada briefing A, B, dan C. Saya sampaikan ke pemeriksa, buka file. Saya sudah melakukan pemeriksaan, incas di pemeriksaan maupun di perusahaan, ini yang keempat. Saya memang nggak pernah briefing A, B. Nah, karena sudah lulus dari tahun 98, saya bilang. Nah, ini juga nggak jelas. Jadi yang seperti apa ini? Yang dikhawatirkan dengan klausul ini akhirnya staf junior yang nggak mengerti hanya memenuhi syarat briefing A dan B menandatangani. Nah, ini kan agak kurang itu. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak Wahdi atas pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi disampaikan bahwa terkait dengan kebutuhan pokok ya Pak. Jadi yang saat ini menjadi barang kena pajak dan apakah memang secara administratif walaupun tidak dipungut karena dibebaskan itu tetap menerbitkan faktur pajak. Ya, jadi memang ya kami pun masih menunggu turun-turunannya ya Pak. Apakah memang nantinya seperti apa nih wujud pelaksanaannya. Tapi memang secara umum untuk saat ini ketika memang ada satu BKP ataupun DKP Pak yang dibebaskan ataupun tidak dipungut, itu memang tetap harus menerbitkan faktur pajak ya Pak, dan dilaporkan dalam SPT PPN. Nah, untuk klaster PPN ini atau Undang-Undang PPN ini memang akan efektif per 1 April Pak 2022. Jadi untuk tarif pun tadi untuk 10% masih akan berlaku sampai dengan Maret ya Pak 2022. Dan nanti per 1 April mungkin akan ada penyesuaian baik itu mungkin dari sisi aplikasinya yang kita ketahui sebagai e-faktur ya, mungkin nanti terkait dengan tarifnya menjadi 11% dan seterusnya. Berikutnya terkait dengan ini ya, ketika memang perusahaan dalam hal ini PKP memiliki saldo lebih bayar PPN seperti itu. Dan apakah lebih baik melakukan restitusi sebelum 2022? Nah, sebenarnya kalau menurut saya memang
dikembalikan lagi ya ke PKP ataupun wajib pajak nih terkait dengan tax planningnya atau perencanaannya seperti apa. Karena memang ketika memang sudah sesuai dengan ketentuan untuk melakukan restitusi dan perusahaan ingin segera restitusi ya dipersilakan gitu. Karena kan memang kebijakannya tentu ketika ini sebelum 2022 maka ya akan mengikuti ketentuan sebelum 2022 tersebut. Tapi kalau misalkan memang pengusaha kena pajak menilai terkait dengan efektivitas segala macam memang harus segera mengajukan, ya tidak ada salahnya juga Pak untuk segera mengajukan restitusi. Mungkin untuk kuasa bisa dilengkapi oleh Pak Luki atau nanti ada tambahan dari Pak Luki. Silakan. Baik, mungkin saya menambahkan dari pertanyaan Pak Susanto sama Pak siapa tadi kedua? Pak Wandi ya. Pak Wahdi. Untuk yang Pak Susanto terkait dengan penyusutan yang untuk barang berwujud maupun amortisasi barang tidak berwujud yang lebih 20 tahun. Itu yang menjadi syarat adalah pembukuan perusahaan, Pak. Ya, jadi kalau Bapak di penyusutan yang kita catatkan di pembukuan kita sudah dianggap umur aktifanya itu lebih dari 20 tahun, berarti bisa melanjutkan itu kebijakannya. Ya, karena di persyaratannya adalah ininya di pembukuan kita gitu. Kalau kemarin kan enggak, kita dipatok gitu. Dipatok bahwa bangunan permanen 20 tahun. Itu aja, walaupun kita susutkan 25 atau 30 ya, nanti ada koreksi ini fiskal aja, temporary different. Kalau nanti ya bagaimana kenyataan yang ada di kita gitu. Ya, kalau kita 30 tahun berarti kita otomatis bisa gitu. Terus terkait dengan tadi Pak yang memang ini belum clear ya terkait dengan apakah kendaraan itu menjadi pemberian natura atau masuk dalam operasional perusahaan gitu ya. Tapi bukan berarti double taxation ya ketika PPh 23-nya sudah kita potong, terus apakah ini boleh jadi tetap jadi objek PPh 21 atau tidak. Karena yang natura itu kaitannya dengan ini bebannya ada di pemberi atau penerima gitu. Kalau yang natura itu. Kalau sebelumnya pemberi nggak boleh pemberi tidak boleh membiayakan, makanya penerimanya bukan objek. Ya. Tapi kalau PPh 23 itu kan orang lain yang menerima itu. Ya, itu yang belum tahu apakah nanti kalau misalkan itu dianggap sebagai pemberian natura, ya otomatis menjadi penghasilannya karyawan dan boleh dibiayakan ya bagi perusahaan. Terus tadi yang mau Wahdi ya terkait dengan kuasa Pak ya. Sebenarnya itu salah Pak pendapat Fiskus ya ketika direktur keuangan nggak boleh tanda tangan karena wajib pajak badan itu diwakili oleh pengurus itu yang ada di akta mengenai dia paham tidak paham pajak dia berhak punya kewenangan untuk tanda tangan ya. Memang yang aturan dulu itu mensyaratkan gitu ya yang bukan pengurus atau bukan dirinya sendiri kalau dia WPOP ya dia harus didampingi oleh kuasa yang memiliki kualifikasi tertentu gitu. Nah, kalau nanti ini itu ya boleh siapa aja sepanjang dia kompeten dianggapnya gitu. Memang ukuran kompeten ini menjadi lebih longgar nanti tergantung aturan pelaksananya, Pak. Ya. Itu aja sih. Ya, selamat siang. Saya dengan Prasetya ya dari Mitsubishi Automotive Part Indonesia dari kawasan BC. Nah, saya ingin mengkonfirmasi saja karena tadi belum ada menyinggung ya. Ini terkait harmonisasi peraturan perpajakan untuk perubahan antara NPWP ya dengan NIK bisa gitu. Jadi targetnya memang sama seperti yang dijelaskan, yaitu single identity. Tapi bagaimana nanti pelaksanaan teknisnya? Karena dinyatakan tadi berlaku sejak 29 Oktober 2021. Nah,
untuk kami para perusahaan, apakah nanti kita sudah bisa apply langsung untuk penggunaan NIK tersebut untuk perhitungan masanya gitu kan? Dan kemudian di pelaporan 1721, apakah nanti untuk fiskal 2021 kita langsung bisa apply untuk penggunaan NIK dan lain-lain? Karena saya khawatirkan adalah peraturan ini disusun, tapi kan integrasinya di masing-masing KPP itu akan berbeda-beda seperti itu. Nah itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua terkait dengan mungkin pembelakuan yang PPN ya, tarif dari 10 ke 11% ini, pendapat saya aja sih, saya cuma ingin mengomentari terkait apakah sebaiknya direstitusi atau tidak gitu. Ya sebenarnya kembali ke masing-masing perusahaan, karena pada dasarnya peraturan ini mengikat untuk objek transaksinya. Karena seperti kita tahu bahwa pelaporan PPN itu pasti H+1 dari bulan transaksinya itu terjadi. Otomatis di periode April pun pasti masih akan banyak transaksi atas periode sebelumnya Maret, yang dimana itu besaran PP-nya masih 10%. Jadi sebenarnya itu tidak berpengaruh signifikan sih ya. Hanya pembelakuan tarifnya terhadap transaksinya itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terkait integrasi dari NIK ke NPWP, ya ini kan undang-undangnya mulai akan berlaku nanti per 1 Januari ya Pak, Januari 2022. Dan sampai dengan saat ini mungkin yang masih diakui oleh kantor pajak itu masih NPWP Pak sepanjang tahun 2021 ini. Sehingga ketika untuk pengaplikasian dalam penghitungan PPh 21 masih menggunakan NPWP. Dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa NIK digunakan menjadi single identity ini ketika dua persyaratan subjektif dan objektifnya itu terpenuhi. Kemudian warga negara bisa melakukan pendaftaran ke KPP. Sehingga nanti mungkin ke depannya ya, itu langsung ada sistem yang kita bisa melihat bahwa misalnya pegawai kita ini sudah mendaftarkan atau belum, itu bisa kelihatan dari situ. Sehingga dan di pemberlakuan yang NIK ini mungkin ya tidak bisa dilakukan saat ini, paling nanti setelah Januari. Ya kita menunggu aturan terkaitnya Pak, terkait dengan ini. Dan mungkin mengomentari yang kaitannya dengan restitusi juga, ya memang kembali lagi kepada perusahaan atau kembali lagi kepada wajib pajak, bahwa memang undang-undang ini kan berlakunya nanti per April 2022. Pasti akan ada masa transisi. Masa transisi ketika mungkin utamanya kaitannya dengan pajak masukannya. Apakah pajak masukan yang awalnya bukan objek di tahun sebelum April 2022 itu tidak boleh menjadi kredit pajak, kemudian setelah April 2002 itu menjadi objek pajak, itu akan ada masa transisinya. Pengkreditannya kapan? Bisa dilakukannya kapan? Jadi apakah harus restitusi pada sebelum sebelum April? Tidak juga sih sebetulnya. Karena kelebihan bayar itu kan masih tetap bisa dikompensasikan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk saat ini kita kasih kesempatan untuk penanya online terlebih dahulu. Untuk peserta offline, nantinya yang ingin diskus secara lanjut, boleh diskus selesai acara. Begitu ya. Untuk yang pertanyaan online, sehubungan dengan adanya penerapan NIK sebagai penggantian PWP, apakah hal ini juga akan berlaku terhadap perusahaan, di mana yang akan digunakan adalah NIK dari direktur atau para pengurus dari perusahaan? Ini berbeda ya. Jadi fokus yang NIK ini kan hanya untuk individu. Jadi tidak ada kaitannya dengan perusahaan. Jadi subjek pajak itu kan ada beberapa
Ada pertama adalah individu yang memang warga negara Indonesia dan atau warga negara asing yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Kemudian ada badan yang didirikan di Indonesia. Badan itu bisa berbentuk PT, CV, dan yang lainnya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang berbeda. NIK itu hanya untuk pribadi. Jadi tidak otomatis NPWP itu mengikuti NPWP dari badan, mengikuti NIK-nya direktur, atau mengikuti NIK-nya komisaris. Itu tidak kalau menurut saya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, mohon dijelaskan secara rinci jenis natura yang menjadi objek pajak dan yang bukan objek pajak. Yang kita tahu bahwa natura yang bukan menjadi objek pajak bagi pribadi-pribadi yang menerimanya, itu yang pertama adalah, sebentar, saya coba lihat contekannya lagi ya. Yang pasti adalah natura untuk daerah tertentu. Ya, yang pertama yang tidak menjadi objek pajak adalah makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Kemudian natura yang disediakan untuk daerah tertentu dan natura yang disediakan oleh pemberi kerja dalam rangka pekerjaan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam rangka pekerjaan. Kemudian natura yang dibiayai oleh APBN, APBD. Kemudian natura dengan jenis dan batasan tertentu. Jadi di bagian yang natura dengan jenis dan batasan tertentu nanti akan keluar aturannya, aturan turunannya, sehingga yang di luar itu mungkin akan menjadi objek pajak. Kalau secara detail yang pasti menjadi objek pajak, mungkin nanti kita tunggu aturan turunannya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana definisi bangunan dalam UU PPH dengan UU PBB? Apakah jika bangunan masuk dalam kategori PBB, namun tidak masuk dalam kategori PPH, dapat melakukan penyusutan yang masa manfaatnya lebih dari 20 tahun? Baik, bangunan kalau mungkin dalam undang-undang berkaitan dengan PBB itu disebutkan secara rinci ya, jenis-jenis bangunan itu seperti apa dan yang menjadi bukan bangunan itu seperti apa. Namun secara undang-undang PPH, bangunan itu adalah sesuatu struktur yang berdiri di atas tanah, dan struktur ini permanen atau tidak permanen. Sehingga kalaupun dalam karena di Undang-Undang PPH ini artian bangunan itu lebih luas dibanding di PBB, maka yang berkaitan dengan yang sudah diatur dalam Undang-Undang PPH itu seharusnya bisa disusulkan atau diapresiasi, meskipun lebih dari 20 tahun. Oke, untuk pertanyaan terakhir, karena waktu kita terbatas, terkait pajak karbon, apakah ada time frame mengenai peraturan pelaksana, dan kira-kira pengaruh apa saja kepada investor asing dan atau sektor industri mengenai carbon tax? Maaf, yang bisa diulang? Terkait pajak karbon, apakah ada time frame mengenai peraturan pelaksana, dan kira-kira pengaruh apa saja kepada investor asing dan atau sektor industri mengenai carbon tax? Memang untuk carbon tax ini sesuatu yang baru gitu ya, karena memang semangatnya adalah
yang tadi sudah sempat disampaikan juga bahwa negara Indonesia ini ingin berpartisipasi gitu ya dalam usaha menurunkan emisi karbon. Nah, untuk aturan pelaksananya kami juga belum bisa memprediksi ya, lalu juga kapan kira-kira akan diundangkan seperti itu ya. Karena harapannya sih harusnya sebelum efektif sudah ada gitu. Karena terutama untuk wajib pajak atau bagian sektor PLTU batubara seperti itu. Terus untuk terkait dengan karbon ini juga sebenarnya kan untuk Indonesia mengkombinasikan gitu ya antara tadi disampaikan cap and tax dan cap and trade ya seperti itu. Jadi berkaitan dengan pajak karbon dan juga perdagangan karbon gitu, karena semangatnya juga bagus untuk menurunkan emisi karbon. Jadi ya terkait dengan investor mungkin bisa jadi ini juga ya salah satu kebijakan yang bagus juga sebenarnya, karena dengan menurunkan emisi karbon ini berarti ya menunjukkan bahwa Indonesia juga mempunyai semangat untuk berpartisipasi gitu dalam usaha menurunkan emisi karbon. Ini paling ada mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Karena keterbatasan waktu yang kita miliki, ada beberapa banyak pertanyaan yang masih belum terjawab satu persatu pada sesi Q&A kali ini. Maka akan kami jawab melalui alamat email Bapak dan Ibu sekalian. Dan untuk peserta offline yang hadir di The Manor Office, sekiranya ingin diskus lebih lanjut, bisa dapat disampaikan langsung selesai acara online ini berakhir. Dan Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati, selanjutnya kita ada sedikit pemaparan dari Bank Mandiri terkait sistem portal terbaru yang diluncurkan oleh Bank Mandiri yang bernama Kopra. Dan kepada Bapak Taufik, kami mohon untuk dapat menjelaskan lebih detail terkait sistem portal tersebut. Karena mungkin bisa beli, bisa dapat hadiah itu. Transaksinya biar begini, hadiahnya biar begitu. Transaksinya biar begini, hadiahnya biar begitu. Karena mungkin bisa beli. Tarik tunai dengan Livin, hemat waktu, nggak perlu kartu. Caranya gampang banget dan nggak perlu login. Langsung aja klik tombol tarik tunai di layar depan, lalu ikuti langkahnya. Pertama, pilih nominal uang yang mau kamu tarik atau input secara manual jumlah nominalnya. Habis itu, kamu bakal dapat kesempatan buat cek ulang nominal uang dan rekening sumber penarikan. Kalau semuanya udah sesuai, langsung aja tap buat kode token dan input IPIN untuk dapetin kode yang mesti kamu masukin di ATM nanti. Udah telanjur login? Gak perlu keluar aplikasi. Karena kamu juga bisa akses tarik tunai dari dashboard Livin by Mandiri. Tap aja tombol tarik tunai di dashboard dan ikuti langkah-langkah yang udah dijelasin sebelumnya. Jangan lupa double check ya. Udah deh, tinggal siapin smartphone atau catatan kode token kamu dan antri di ATM terdekat. Pertama, masuk ke menu Electronic Money dan pilih Withdrawal. Lalu masukin kode token yang kamu dapetin dari aplikasi Livin, kemudian tap Correct kalau udah sesuai. Selesai! Silahkan ambil uang dan jangan lupa resinya disimpan atau dibuang pada tempatnya ya. Gampang kan? Tarik tunai cukup pakai aplikasi dengan Livin by Mandiri.
Baik, kepada Bapak Taufik, kami persilahkan. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian, baik peserta offline maupun online. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai portal kita yang paling baru. Jadi di kesempatan pada ulang tahun Bank Mandiri terakhir, yaitu pada tanggal 2 Oktober kemarin, kita meluncurkan 2 produk terbaru dari Bank Mandiri. Yang pertama tadi videonya sudah dilihat, itu namanya Super App Livin, itu lebih untuk transaksi retail. Sedangkan untuk yang Kopra, kita punya support platform, ini adalah salah satu yang bisa menyatukan solusi-solusi yang ada saat ini di Bank Mandiri, yang kita harapkan bisa memenuhi kebutuhan dari perusahaan. Mungkin bisa. Oke. Nah, jadi di Kopra ini itu sebetulnya Bapak Ibu mungkin sudah familiar kalau misalnya ada yang sudah menggunakan Mandiri Cash Management. Jadi Kopra ini sebetulnya adalah pengembangan lebih lanjut lagi dari Mandiri Cash Management, di mana biasanya portal-portal yang dimiliki yaitu baik Mandiri Cash Management, Mandiri Global Trade, Mandiri Financial Supply Chain Management, IFX, MSA, dan Online Custody memiliki portal sendiri, tapi dengan adanya Kopra ini cukup Bapak Ibu masuk dengan satu dari user salah satu solusi yang ada, itu bisa menikmati solusi-solusi tersebut gitu. Jadi tidak perlu lagi akses ke masing-masing situsnya. Jadi bisa langsung diakses di sini. Jadi Bapak Ibu cukup punya satu user itu bisa memiliki akses ke seluruh solusi yang ada di Kopra ini. Nah, ini untuk tampilan landing page Kopranya sendiri. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah familiar dengan MCM, itu biasanya landing page-nya hampir mirip. Di sini ada company ID, username, password. Nah, di sini tinggal dimasukkan aja untuk password existing-nya gitu. Untuk aksesnya sendiri bisa diakses melalui kopra.bankmandiri.co.id. Oke, silakan. Nah, ini untuk tampilannya. Jadi di sini itu dia 6 service dalam satu akses. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengakses ke Kopra, itu sudah bisa menikmati fasilitas yang Mandiri Cash Management, Mandiri Supply Chain Management, Mandiri Global Trade, Mandiri Smart Account, IFX, sama Mandiri Online Custody. Ini mungkin kalau dijelaskan satu-satu dari solusinya ini akan membutuhkan waktu lebih panjang, cuman saya kasih gambaran sedikit. Kalau Mandiri Cash Management ini lebih untuk internet banking, tapi untuk perusahaan wholesale, jadi yang lebih besar gitu. Jadi beda dengan Livin, kalau Livin itu untuk retail, untuk perorangan, kalau yang Mandiri Cash Management ini untuk kebutuhan perusahaan. Yang kedua ada Mandiri Financial Supply Chain Management. Mandiri Financial Supply Chain Management ini lebih untuk apabila Bapak Ibu memiliki fasilitas invoice financing atau distribution financing kepada nasabahnya, itu bisa menggunakan Kopra ini untuk melakukan onboarding suppliernya di sini. Yang ketiga ada Mandiri Global Trade, ini biasanya dipakai untuk melakukan pengecekan terhadap bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Mandiri. Jadi biasanya Bapak Ibu melakukan konfirmasi itu ke cabang, bisa kedepannya bisa melakukan lewat Kopra ini, tinggal memasukkan aja untuk kode atau sertifikat dari bank garansinya itu. Jadi nggak usah konfirmasi lagi ke cabang. Keempat, itu kita ada Mandiri Smart Account. Ini adalah untuk melakukan setting limit bagi anak perusahaan Bapak Ibu. Jadi misalnya satu rekeningnya tetap satu, tapi untuk aksesnya tiap anak perusahaan diberikan limit berapa itu bisa digunakan Mandiri Smart Account ini. Mandiri FX ini untuk melakukan transaksi falas atau valuta asing lainnya yang digunakan. Misalnya mau transaksi USD atau JPY itu bisa pakai Mandiri FX. Sedangkan untuk Mandiri Online Custody itu lebih untuk pengelolaan aset perusahaan. Nah, ini kelebihan dari Kopra itu selain kita tadi yang 6 akses dalam satu portal, kita juga diberikan financial dashboard. Jadi sini bisa dilakukan pengecekan balance check untuk transaction history, sama balance history juga bisa dilihat di financial dashboard ini. Dan apabila tadi Bapak Ibu sudah menggunakan Mandiri Smart Account, itu juga sudah bisa dilakukan pengecekan untuk dashboard Smart Account-nya di sini.
Nah, kemudian untuk yang selanjutnya kita juga ada consolidate financial dashboard untuk limit information. Ini digunakan bagi perusahaan apabila telah memiliki trade limit atau value chain limit. Jadi di sini bisa ketahuan berapa sih limit saya, berapa yang sudah digunakan, dan berapa lagi limit tersisa yang dapat digunakan. Selanjutnya kita juga ada yang mandiri EFX ini yang tadi saya jelaskan. Jadi Bapak Ibu nanti diberikan dashboard di mana quotation untuk valuta asing di sini dilakukan updating secara real time. Dan apabila sudah menggunakan fasilitas mandiri cash management, Bapak Ibu bisa langsung menggunakan dashboard ini untuk melakukan transaksi falas. Jadi kalau misalnya mau special rate, itu tidak perlu lagi ke cabang, bisa melalui si Mandiri Cash Management-nya ini. Selanjutnya juga kita untuk di Kopra itu sediakan online onboarding supplier untuk yang fasilitas SCM. Apabila Bapak Ibu diperlukan, ini kita bisa bukakan fasilitasnya. Nah, selanjutnya kita juga di Kopra itu ada pembukaan rekening giro secara online, di mana Bapak Ibu bisa melakukan download untuk e-form sama data apa aja sih yang harus diperlukan ketika pembukaan rekening giro online ini. Jadi ketika ke cabang, Bapak Ibu bisa menghemat waktu, tidak perlu lagi antri, tapi tinggal menyerahkan dokumennya dan nanti akan diterbitkan untuk rekening giro online. Selanjutnya kita juga ada remittance tracking. Remittance tracking ini digunakan untuk melakukan tracking dari status transaksi outgoing dari transaksi falas kita. Jadi misalnya Bapak Ibu melakukan transaksi di cabang, dapat nomor remittance-nya ini bisa dimasukkan ke remittance tracking. Di situ bisa ketahuan sudah di mana sih transaksi saya ini, apakah sudah berhasil atau enggak. Nah, selanjutnya kita juga ada virtual assistant, tapi virtual assistant di sini konsepnya tidak seperti call center, tapi lebih untuk konsultasi. Konsultasi nanti dihandle oleh dari tim kantor pusat, itu baik itu konsultasi mengenai LC, mengenai fasilitas kredit, itu bisa di sini semuanya. Caranya gimana untuk masuk ke Kopra ini? Caranya tadi, kalau misalnya Bapak Ibu sudah memiliki salah satu dari 6 solusi yang ada di Bank Mandiri yang saya sebutkan, itu bisa langsung login aja ke Kopranya, kopra.bankmandiri.co.id, itu dengan menggunakan user sysadmin-nya pertama kali. Setelah itu baru user transaksinya bisa digunakan. Mungkin itu sih untuk penjelasannya. Kita juga ada Imani sih, kalau misalnya ada yang pertanyaan. Terima kasih Bapak Taufik atas pemaparannya terkait sistem portal terbaru dari Bank Mandiri yang bernama Kopra ya. Betul. Kira-kira dari peserta online atau offline ada yang mau bertanya terkait sistem portal terbaru dari Bank Mandiri tersebut? Boleh. Selamat pagi, siang ya. Pertanyaannya, maaf tidak terkait dengan Kopra ini ya. Pertanyaannya adalah, kapan Bank Mandiri ada Japandes? Ada Japandes, oke. Saya dari Sakai Riket Indonesia. Baik, memang untuk yang Japandes ini sudah menjadi usulan dari tahun lalu Bapak Ibu. Tapi memang saat ini masih dalam proses ya masih diusulkan gitu. Jadi kita melihat juga untuk potensinya dari daerah Karawang ini seperti apa. Kita juga lagi nunggu sih persetujuan, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa launching sih untuk Japandes ini. Semoga ya. Oke, terima kasih. Selamat siang, saya Fitri dari PT Yumura. Apakah dengan diterbitkannya Kopra ini MCM udah tidak digunakan? Baik Bu, jadi kalau misalnya Kopra ini sebetulnya pengembangan dari cash management Bu. Saat ini memang akses baik ke Kopra atau ke Mandiri cash managementnya itu tetap dibuka.
Jadi kita tuh biasanya untuk tahap awal kita tetap buka dua-dua aksesnya, tapi mungkin ke depannya Bu akan ditutup. Oh, jadi aksesnya nanti via Kopra semua. Jadi nanti misalnya kalau misalnya Ibu atau perusahaan butuh untuk panduan bagaimana melakukan Kopra, itu bisa menghubungi cabang terdekat Bank Mandiri, nanti akan dibantu untuk implementasinya. Tapi kalau misalnya untuk transaksi, itu nggak ada perubahan sih, tetap dengan menggunakan sistem yang lama. Hanya loginnya aja dari mcm.bankmandiri.co.id menjadi kopra.bankmandiri.co.id. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Kopra ini berarti tidak usah cabang Bank Mandiri ya, cukup aplikasi website. Untuk pembukaan rekening atau gimana Pak? Kita kan sudah pakai MCM. Betul. Karena ada hubungan dengan Payroll. payroll kan udah AMP kita udah terbiasa dengan MCM-nya, betul. Nah untuk kedepannya jika menggunakan Kopra, apakah harus ke Bank Mandiri terdekat atau cukup ke website saja? Baik Pak, jadi untuk payroll di MCM apakah dengan adanya Kopra ini akan digantikan menjadi ke cabang gitu ya Pak ya? Mungkin. Jadi enggak Pak, sebetulnya Kopra ini malah pengembangan. Jadi akses yang di MCM itu tidak akan berubah Pak. Jadi kita malah untuk yang Kopra ini menambahkan dashboard tadi ada satu, terus informasi-informasi lainnya juga ada. Jadi untuk payroll masih tetap bisa dilakukan di MCM-nya. Tapi kalau misalnya tadi sama, kalau butuh panduan untuk implementasi Kopranya bisa menghubungi cabang terdekat ya Pak ya. Baik. Baik, Bapak dan Ibu peserta seminar dan webinar, kita sudah sampai pada penghujung acara. Untuk para peserta offline, sekiranya ingin diskus lebih lanjut dengan para pemateri kita hari ini, baik dari MUC Consulting ataupun dari PT Bank Mandiri, dapat dilaksanakan after online event ini ya. Dan kami sampaikan terima kasih kepada para peserta seminar dan webinar hari ini, dan terutama kepada pemateri kita pada hari ini juga. Kami juga sampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami menyadari jika informasi ini mungkin belum sepenuhnya memuaskan keingintahuan Bapak atau Ibu sekalian. Untuk itu, jika ada pertanyaan yang lebih detail terkait UU HPP maupun sistem portal Kopra, dapat mengunjungi Surya Cipta Center of Information kami di lantai dasar Gedung Temanor Surya Cipta Square Karawang, atau dapat mengirimkan email ke avita.ratna@suryacipta.com. Acara seminar dan webinar hari ini akan kami tayangkan di kanal YouTube kami, yaitu di Surya Cipta City of Industry. Untuk mendapatkan e-certificate dan e-handbook, dimohon Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat mengisi kuesioner pada link yang akan kami kirim ke alamat email Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Semoga apa yang kami suguhkan hari ini dapat bermanfaat. Akhir kata kami pamit dan sampai jumpa lagi di kesempatan baik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasih.